Hai, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi. Nah, pagi hari ini kita masih banyak lagu baru ya, lo happy ya. Iya. Belajar terus biar kita punya banyak lagu-lagu anak sekolah minggu. Iya, betul. Ya, yuk kita angkat pujian dulu. Lagunya Engkau Yesus Tuhanku. Pakai gerakan ya. Dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita angkat pujian nih. Dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berkati kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami melalui pujian, bahkan melalui firman Tuhan nanti boleh dapat memberkati kami dan ada nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, masih semangat gak memuji nama Tuhan? Lausa, masih semangat? Semangat dong. Masih. Yes. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan berjudul Mentega dan Roti. Kita pakai gerakan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita angkat sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Pujiannya adalah Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat pujian satu kali lagi ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Lause di sini. Ya, walaupun kita sama-sama di rumah, kita sama-sama tidak pernah bertatap muka kembali, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memelihara kita, walaupun kita saat ini sedang di lockdown, rasanya nggak enak, nggak bisa kemana-mana. Benar gak, adik-adik? Ya, di lockdown itu rasanya seperti terpenjara, nggak bisa berkumpul kembali, nggak bisa lagi bersama-sama teman berjalan-jalan ke mall kemana, nggak bisa lagi karena kita terhalang oleh yang namanya COVID-19. Ya, maka dari itu kita selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan agar COVID-19 ini segera berlalu. Dan adik-adik, kalau mau keluar jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan juga pakai hand sanitizer ya. Jadi kita harus menjaga supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat oleh virus-virus yang saat ini tengah menebar di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang buah roh. Buah roh itu apa sih, Lause? Terdapat di kitab apa sih, Lause? Ya, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tolong pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menolong adik-adik kami sekalian yang ada di rumah. Masing-masing Tuhan menyertai, memberkati.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, buah-buah roh itu terdapat di Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Ya, isinya apa itu Lause? Ya, tentang buah roh itu seperti lagu yang pernah kita nyanyikan, ya. Ada lagunya tentang kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, adik-adik tahu kan lagu itu ya, yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu kita. Ya, oke. Adik-adik, hari ini langsung mau cerita tentang buah roh. Nah, buah roh itu terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Nanti kalian baca sendiri di rumah masing-masing ya. Nah, adik-adik, buah roh itu adalah seperti sifat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu juga penuh damai, sukacita, damai sejahtera. Dan juga Tuhan Yesus itu punya kesabaran. Dan juga Tuhan Yesus itu juga punya kebaikan. Suka mengobati orang sakit. Nah, itu yang kebaikan. Nah, juga tentang kesetiaan. Kesetiaannya dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dia sebegitu setia kepada Bapa di surga. Ya, dan juga Tuhan Yesus itu lemah lembut. Dia tidak lagi membentak-bentak dengan kasar, tapi dia mengatakan segala sesuatu dengan kelembutan. Dan yang terpenting adalah juga Tuhan Yesus itu adalah penguasaan diri. Jadi Tuhan Yesus waktu dicobain di padang gurun, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa? Tentu Tuhan Yesus bisa, karena dia adalah Tuhan pencipta semua yang ada di dunia ini. Ya, oke adik-adik. Nah, adik-adik langsung mau cerita tentang kasih, dimana buah-buah roh ini berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mempunyai kasih kepada sesama teman-teman kita semua. Ya, adik-adik juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia tidak pernah marah-marah, dia tidak pernah ngomel-ngomel. Ya, oke. Adik-adik juga tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu juga penuh kemurahan. Yang tadi Lause ceritakan semuanya, yang Lause jabarkan semua itu adalah tentang buah-buah roh. Buah roh itu ada berapa? 9. Ya, ada 9. Jadi buah roh itu adalah yang mencakup daripada sifat-sifat daripada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kalau adik-adik juga kalau misalnya senang sekali mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, tetapi ada teman kalian mengganggu, lalu teman kalian itu membuat konsentrasi adik-adik buyar, tetapi kalian tidak boleh menegurnya dengan kasar. Kalian harus menegurnya dengan kasih. Karena jangan kita langsung main tangan, kita menghakimi dia. Jangan ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus ingin supaya kita mempunyai kasih. Tuhan Yesus aja bilang, kasihilah musuh-musuhmu. Maka
musuh-musuh itu nanti akan bertobat sendirinya. Ya adik-adik. Oke adik-adik. Di sini juga Lause mau cerita tentang dimana orang Samaria yang baik hati. Itu juga adalah tentang kasih. Ya, pada suatu hari Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau adik-adik yang ingin dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling kasih mengasihi sesama teman-teman kita. Jangan lagi kita egois, mau menang sendiri, marah-marah, ngambek. Itu adalah bukannya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu tidak pernah marah, tidak suka marah. Ya, adik-adik boleh marah, tapi marah itu hanya sementara. Jangan marahnya dari pagi sampai malam baru baik kan. Itu nggak boleh adik-adik ya. Anak-anak Tuhan tidak pernah marah. Anak-anak Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya oke, adik-adik. Untuk itu kita diajarkan Tuhan Yesus supaya kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kita mengasihi Tuhan. Walaupun suasana sedang mencekam ini, biarpun kita dalam keadaan di lockdown, tapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan kesempatan, boleh bersama-sama, berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing, tetap penyertaan Tuhan sempurna. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Biarlah firman Tuhan tentang kasih ini boleh senantiasa melekat kepada hati adik-adik sekalian. Semakin hari semakin mengasihi, baik itu orang tua, kakak adik, dan juga semua yang ada di rumah harus saling kasih mengasihi. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Dah. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, gimana tadi firman Tuhan yang telah disampaikan? Mendengarkan ya, fokus ya, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama tadi boleh memberkati adik-adik sekalian. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah telah selesai. See you next week, adik-adik sekalian. God bless.